masuk di asosiasi peternak. Ternyata di kebutuhan DOC ini kan BPTP sendiri antrinya sampai sampai tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bangkir TV. Ya, spesial untuk hari ini kita jalan-jalan lagi, sekaligus belajar bersama. Nah, ke tempatnya. Nah, ini sosok yang yang istimewa. Jadi beliau ini punya visioner ke depan tuh sangat maju banget, kalah aku banget. Wah, butuh belajar tenan nih ya. Suhunya di bidangnya. Nah, ini namanya Pak Sungkono dari Magelang, Bandungan Magelang. Nah, beliau ini awalnya ternak ayam KUB, terus seiring berjalan waktu hingga sekarang udah berkembang sehingga punya ini kelompok sendiri, namanya kelompok usaha bersama, dan ini membidangi beberapa peternak yang ada di daerah sekitar. Dan juga Pak Sungkono juga aktif masuk di asosiasi peternak ayam KUB Jawa Tengah. Langsung saja kita ngobrol bareng Pak Sungkono. Iya, Mas. Selamat siang Pak Sungkono. Ya, selamat datang Mas Rizky. Ya. Di Ganggu nih, Magelang. Pak. Enggak, Mas. Enggak. Ganggu ya. Ini Pak Sungkono ini punya berbagai macam visi dan kegiatan. Mungkin ini dulu Pak, sebelum kita melangkah ke depan, cerita dulu Pak. Awal mulai ini kan udah banyak nih yang kenal sama Pak Sungkono nih. Mesti nak kene mesti ana tamu buat. Ngene dadi kok kene aku ya pangling udah lama ke sini. Jadi bagus menjadi kafe seperti ini ya. Ini Pak, awal mula jenengan masuk ke lingkup circle ayam KUB ini seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman semua. Ya Mas, jadi awalnya itu pandemi ya, di bulan Mei 2019 ya. Itu kita nggak ada kegiatan, saya mencari informasi KUB ini dari YouTube sih sebenarnya. Dari YouTube kita nemu di BPTP. Nah, kebetulan di Magelang itu ada BPTP yang muncul saat itu. Ternyata P2PT, IP, ya. Kita ke sana dan di sana ada cerita bahwa dulu sebenarnya Magelang yang ditunjuk ini. Karena Magelang lahannya nggak ada, sehingga diambil ke Ungaran. Kami didukung sekali sama kebetulan kepalanya juga dulu kenal sama kita. Kita didukung, diperkenalkan dengan Pak Heru, dengan Pak Bi saat itu. Akhirnya semakin tertarik, akhirnya kita ngambil bibit DOC. Memang perjalanan saya saat itu mungkin belum begitu beruntung Mas, karena nggak bisa nyari induk ya. Langsung harus DOC ya, harus berjuang. Akhirnya dari DOC itu kita besarkan, alhamdulillah sudah bisa neteski dan punya induk. Di Magelang kami ingin berkembang, lalu membuat jadi di sini base camp Mas Rizky. Jadi base camp teman-teman ini banyak yang ngumpul. Kalau pengen besar sebenarnya berat ya, tapi dari ngumpul ini banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Akhirnya kita membentuk kelompok saat itu KUB kami, KUB Unggul Mulyo. Dari KUB ini kita masih berkembang lagi. Mau seperti apa, akhirnya di beberapa kecamatan kita buat binaan. Alhamdulillah di Magelang ini sudah 6 kecamatan yang masuk binaan kita. Berarti itu Pak ya, membidangi 6 kecamatan ini? Membidangi 6 kecamatan, dan alhamdulillah saat itu kita didukung juga dari BPTP ya. Jadi setiap kami bentuk kelompok, kebetulan kita bisa membantu DOC. Jadi kelompok itu jalan. Lalu pasca panen harus gimana, itu kan menjadi masalah. Akhirnya kita buat kayak lamongan Mas. Jadi kayak lamongan, untung sih. Jadi kita ternak sendiri, kita potong sendiri, kita masak sendiri, kita jual. Berarti hulu hilir Pak semua Pak? Mulai ya. dari telur, mesin tetas, DOC, pembesaran, induan, sampai ke pasarnya ada iya. Komplit berarti. Iya. Nah itu juga berarti untuk itu Pak, sebagai penampung atau
ini ya membantu teman-teman peternak yang mungkin kesusahan untuk jual, berarti di sini bisa gitu Ge. Ya, jadi kami masih di bawah asosiasi. Jadi kalau kami kelebihan barang yang kita kirim ke asosiasi, saat itu juga kita bentuk pasar dengan teman-teman di Ungaran. Tapi yang kebutuhan di lokal ini yang kecil-kecil kan kita harus jalan, Mas. Nah, ini rancangan ke depan kita mudah-mudahan di setiap kecamatan nanti ada lamongan. Oh, gitu. Jadi, ada lamongannya untuk penyerapan teman-teman lokal ini. Kita memang berbasis lokal dulu, Mas. Ternyata begitu kita ngurusin yang di luar kota ini kualah. Yang lokal aja belum kesentuh semua. Belum kesentuh semua. Ternyata belum banyak sih yang mungkin kapasitasnya 100-200 per minggu itu kan belum banyak. Belum. Sehingga kami pingin pendataan dulu, Mas. Kita pendataan, dari data kita mau bergerak kemana itu nanti biar jelas. Saya tuh tertarik itu Pak tadi, kelompok Unggul Mulya, kelompok usaha bersama namanya Unggul Mulya. Ya. Itu ketuanya kebetulan Mas Ivan. Anak saya. Mas Ivan lagi dan lagi ya. Keren nih, teman. Kancaku ibu Mas Ivan. Nah, itu tertarik ke situ. Ada jenengan pertama awal mula kan ikut asosiasi dulu nggih. Ya, terus jadi di PW sini Magelang. Ya. Terus banyak tamu-tamu yang kesini mungkin daerah Magelang. Jadi tengah-tengah ya Pak ya kalau Magelang nggih. Ya, Magelang, Temanggung, Jogja, mungkin beberapa kan banyak yang kesini. Terus alhasil bentuk apa tadi KUB. Ya. Itu Pak. Mungkin visi misinya kok bentuk itu untuk apa gitu Pak? Untuk tujuan seperti apakah untuk mengklopkan dari teman-teman peternak atau untuk pasar atau sebenarnya gini apa? Mas Rizky, kalau kita bicara KUB ini mungkin kalau benar-benar kita ke lapangan ya, ke lapangan ke daerah-daerah itu sebenarnya belum ada yang besar. Nah, kita mencoba untuk apa ya, di satu tempat ada komunal, Mas. Jadi kalau kita bicara program pemerintah sebenarnya ingin bantu kan, bantu. Nah, ini kan kalau ada komunal ini kan lebih enak untuk penyalurannya kan juga lebih enak. Ternyata di kebutuhan DOC ini kan BPTP sendiri antrinya sampai tahun depan. BP2 itu juga ternyata juga sekian bulan. Nah, kita teman-teman juga ternyata belum ada yang mampu untuk membantu itu. Nah, ini ke depan lagi sudah kita bentuk, tapi kecil Mas. Kita di Magelang, bicaranya Magelang dulu ya. Nah, ini koperasi kita baru memikirkan ke koperasi yang lebih bisa mewadahi dari teman-teman KUB ini. Di kelompok-kelompok usaha bersama ini juga kesulitannya masih banyak, Mas. Masih banyak kesulitan di pakan, di macam-macam. Kita coba untuk mengolaborasi itu sehingga kita dari beberapa KUB pengurusnya kita bentuk di koperasi. Biar lebih apa ya? Kita punya cita-cita lah. Gitu, Mas. Benar, Pak. Berarti banyak ya Pak dari KUB itu anggotanya gitu. Setiap kelompok itu kalau dari syarat itu kemarin 30 orang, Mas. 30. Satu kelompok. Jadi kalau kita 6 udah banyak. Oh, berarti satu kelompok satu kecamatan. Iya. Satu kelompok satu kecamatan. Cuman kan seleksi alam. Iya. Sama sing sregep ya, rajin. Maju terus gitu. Itu. Oke, terus ke depan rencana koperasi itu tadi gitu. Koperasi dan yo biar bisa lebih maju lah gitu Pak. Terus ini Pak, saya kenal kan jadi kan visionernya, program vision maju ke depan banget nih. Banyak rancangan-rancangan ke depan. Iya. Terus salah satunya yang udah dijalankan kan Lamongan tadi, rumah makan. Terus ada probiotik juga kemarin itu. Probiotik kita buat sendiri juga, Mas. Juga. Terus apalagi Pak, koperasi itu mungkin ya. Koperasi kan mungkin untuk teman-teman. Teman-teman itu. Terus kalau Mas Ivan kan pakannya Pakan, ya. Terus rencana Pak, kalau boleh tahu nih. Tapi kan gitu. Nah, rencana ya insya Allah moga-moga sido. Iya. Itu apa Pak? Apalagi nih? Ini aku kayaknya dibuat kayak gini nggak cuma untuk tongkrongan nih kayaknya loh Pak. Ada tujuannya nih kayaknya. Ya, sebenarnya bisa Mas, nanti ke depan kan untuk pasarnya juga bisa. Jadi
memang ya tempat nongkrong dulu. Kita berpikirnya untuk tempat nongkrong dulu, untuk kita sambil musyawarah apa sih yang pengen kita capai. Tapi yang jelas ke depan sudah kita siapin Mas itu untuk frozennya ya. Oh, frozennya nggih. Nanti kita ya kebetulan kita bisa kerjasama dengan satu universitas ini, kita bisa masuk ke sana. Jadi ada pasar, ibaratnya pasar kecil yang mungkin juga akan diolah menjadi besar, mungkin juga bisa. Kita berpikiran seperti itu. Nah, kerjasamanya ini sudah mulai, Mas. Oh, sudah berarti mulai lebih kerjasama untuk dengan ya. relasi-relasi itu guys. Ya. Oke, itu terus ini Pak, mungkin ini bagi ini ngobrol ya Pak, ngobrol ya, terus siap. apa semangat lah itu ya, nganunya dari jenengan untuk penyemangat teman-teman ini Pak. Jadi kan mungkin banyak Pak yang termasuk kita juga sebenarnya sing nom-nom kan peternak mulai dari kecil tapi entah nanti untung enggak sih ya gitu Pak. Terus kebetulan jenengan yang udah senior suhune terus udah gerak di ngelola kelompok segala macam kan udah tahu Pak apa petani peternak itu kayak gimana permasalahannya. Nah, ini permasalahan kita Pak terus terang. Sing tanah kan mikirnya oke, kita gerak punya semangat tapi apa mungkin agak takut misalkan ke depan tuh seperti apa penyakit atau nanti nggak bisa jualnya gitu loh Pak. Ya Mas Rizky, jadi perjalanan kita ini ada 3 tahun ya. Iya, 3 tahun. Juga rasa kimianya hilang. Nah ini keistimewaan dari probiotik yang kita pakai ini karena sering ada keterlambatan bul, bibitnya udah bagus. Lalu yang jadi masalah di lapangan ini adalah di peternak sendiri.